my channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau aku punya konten baru yang sangat bermanfaat buat kalian yang ada di semester akhir perkuliahan. Jadi kemarin-kemarin itu aku nggak buat video YouTube sama sekali. Karena apa? Karena aku masih fokus ke kuliah aku. Dan kabar baiknya, hari ini, maksudnya sekarang, aku udah punya status baru, yaitu Anissa Vera Octaviani SIKOM dengan waktu lulus 3,5 tahun dengan nilai yang baik dan kategorinya cum laude. Ya mungkin bagi sebagian orang lulus cepet itu ya biasa aja, tapi bagiku itu luar biasa karena perjuangan tiap orang itu beda-beda. Jadi hari ini aku mau share sesuatu yang penting untuk kalian yang ada di semester 5 atau 6. Dan kalian tentu aja akhir-akhir ini lagi fokus cari magang atau PKL kan? Atau ada yang udah sidang. Wah keren banget sih. Aku bingung deh ini harus hadap ke sini atau ke sini. Ya kayaknya ke sini deh ya. Oke. Jadi aku akan share pengalaman aku waktu magang MBKM atau Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini tuh diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, menurut aku program ini tuh adalah salah satu program yang membuat kita itu lebih mudah untuk bisa apply magang di perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk pengalaman aku ada magang di semester 5. Dan which is itu adalah semester dimana kamu itu bisa mulai apply magang. Jadi itu juga salah satu tips gimana biar kamu lulus cepet. Karena semakin cepat magang, semakin cepat kamu sidang, dan semakin kamu cepat untuk melalui step-step selanjutnya. Nah, jadi dulu itu aku ceritanya apply magang di beberapa websitenya MBKM. Nah, aku dengan PD-nya udah menyiapkan CV nih, CV bahasa Inggris dan CV bahasa Indonesia yang tentu saja sesuai dengan ATS friendly. Nah, langsung aja aku apply ke beberapa perusahaan yang itu adalah perusahaan besar. Salah satunya itu kayak Gojek, terus Paragon gitu-gitu. Nah, itu perusahaan besar semua dan bisa dihitung aku cuman apply ke 5 perusahaan. Itu bodohnya aku. Nah, untuk kalian yang pengen magang di perusahaan-perusahaan besar, jangan anggap kalau CV kalian itu udah luar biasa, kalau kemampuan kalian itu udah aku pasti keterima nih di salah satu perusahaan ini. Jadi aku apply-nya dikit aja gitu. Itu kesalahan besar. Karena tunggu. Karena kalau kalian cuma apply ke sedikit perusahaan besar, otomatis peluang kalian untuk bisa magang di perusahaan itu juga sedikit. Karena di MBKM ini nggak ada batasan gimana dan berapa kamu apply ke perusahaan. Jadi kayak sebanyak-banyaknya, bahkan teman aku pernah apply ke perusahaan dan itu apply-nya hampir katanya aku kayaknya apply 50 perusahaan deh. Dan aku terkejut karena aku cuma apply 5 gitu loh. Bodohnya aku di situ gitu loh. Ada peluang dan kesempatan untuk apply ke banyak perusahaan, tapi aku cuma apply ke 5 perusahaan aja. Dan itu adalah perusahaan yang besar-besar. Dengan PD-nya aku langsung kayak, pasti aku keterima deh. Salah. Dan akhirnya dari jurusan itu ada salah satu program juga yang bekerja sama dengan MBKM. Nah, jurusan Ilmu Komunikasi UB itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Dan tapi perusahaan ini tuh bukan perusahaan yang skalanya internasional kayak Paragon dan sebagainya gitu. Jadi perusahaannya itu masih tergolong perusahaan yang lingkupnya masih nasional lah. Nah, salah satunya aku apply di situ dan pada awal-awal pengumuman aku itu keterima ke salah satu perusahaan, namanya adalah Times Indonesia. Nah, Times Indonesia ini adalah perusahaan di bidang media dan kreatif. Ini adalah salah satu perusahaan media nasional yang juga banyak dikenal orang-orang, tapi ekspektasi aku kan lebih dari itu gitu. Tapi ya aku harus bersyukur karena aku masih keterima mitra JIK atau program MBKM yang bekerja sama dengan jurusan aku ya, Times Indonesia ini. Nah, di Times Indonesia ini aku itu jadi pada awal-awal keterima seneng banget kan, karena pengumumannya mitra JIK dan juga pengumuman yang ada di website itu duluan mitra JIK. Jadi
Sebelum teman-teman kamu dapat pengumuman keterima magang di website yang resmi MBKM, kamu tuh udah dapat pengumuman untuk bisa keterima di salah satu mitra JIK ini gitu. Jadi otomatis aku juga leha-leha, wah aku udah keterima di mitra JIK. Paling aku juga keterima di salah satu perusahaan yang ada di website resminya MBKM ini dengan PD-nya kan kayak gitu, namanya juga manusia. Oke lanjut. Jadi setelah keterima itu ya udah, setelah dinanti-nanti kok temen aku ini ada beberapa yang udah keterima di tiket.com, ada yang keterima di SCM, ada yang keterima di Paragon gitu. Dan aku nih nggak ada pengumuman dan tulisannya tuh gagal ya udahlah. Berarti emang rezeki aku di Times Indonesia ini di Mitra JIK. Awal-awal keterima itu ya udah kita langsung kayak disambut sama atasannya, sama ketua redaksinya, terus ada juga penanggung jawabnya dan lain-lain melalui Zoom. Karena pada saat itu tuh masih corona gitu loh, corona tuh masih menjadi-jadinya. Jadi kita nggak bisa bertemu secara langsung. Dan kebetulannya Mitra JIK Times Indonesia ini ada cabangnya di daerah Malang. Jadi karena rumah aku di Batu, nggak jauh-jauh nih dari Batu ke Malang gitu. Terus habis itu waktu udah kita disambut sama orang-orang ini, lah tibalah kita ada di pembagian divisi. Nah ternyata sistemnya si Times Indonesia ini adalah aku itu dibagi dalam 3 divisi, yaitu jurnalis, sosial media, dan juga tim marketing. Kebetulan dari angkatan aku jurusan ilmu komunikasi yang masuk ke Times Indonesia ini ada 12 orang. Aku kiranya kalau kita di jurnalis akan tetap di jurnalis sampai program magang selesai, yaitu sekitar 6 bulan. Tapi ternyata waktu kita udah di jurnalis, ketika 2 bulan berlalu, kita itu langsung bergeser ke divisi sosial media. Terus 2 bulan berikutnya juga bergeser ke digital marketing. Jadi kayak kita sistemnya bergilir gitu. Jadi setiap orang bisa merasakan 3 divisi sekaligus. Jadi ketika ditanya kalau misalkan kita itu waktu magang dapat posisi apa, ya aku harus jawab 3-tiganya, jurnalis, sosial media, dan digital marketing, karena emang sistemnya di sini adalah bergilir gitu loh. Jadi semua bisa mempelajari dan merasakan pengalaman gimana sih ada di divisi tersebut gitu. Oke, divisi yang pertama adalah jurnalis. Seperti yang kita tahu, jurnalis itu pasti akrab dengan berita, press release, wawancara, liputan, dan lain-lain. Pokoknya dari ketiga divisi itu, kita itu tidak melupakan bahwa ini adalah perusahaan media, di mana tugas utamanya kita ya mencari berita dan membuat berita yang dikonsumsi oleh publik. Nah, ada satu kejadian yang sampai saat ini tuh kayak berkesan. Jadi kan rumah aku di Batu. Nah kebetulan ketua redaksi aku tuh ada acara di Golden Tulip Batu dan itu deket rumahku. Jadi pada saat itu tuh aku diajak dan tiba-tiba dia udah masuk aja ke acaranya KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah pada saat itu diadakan di Golden Tulip dan di situ berkumpullah banyak sekali reporter, wartawan, terus pokoknya tim-tim jurnalistik dari seluruh Indonesia, di mana ada kayak dari CNN, ada kayak dari Kompas, Metro, dan lain. Pokoknya seluruh Indonesia tuh dijadikan satu di situ gitu. Dan itu kan kayak kesempatan yang sangat berharga untuk aku, di mana aku nih masih baru magang dan teman-teman aku nggak punya kesempatan itu gitu loh. Itu tuh kayak acara yang menurut aku mewah gitu loh untuk seorang pelajar ya. Untuk seorang mahasiswa itu mewah karena kita kan nggak tahu apa-apa, sedangkan mereka semua yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang profesional. Kalau untuk di divisi digital marketing, ya udahlah kita pokoknya menawarkan produk kita, produk media kita kepada konsumen, terus gimana cara kita bernegosiasi dengan mereka gitu, dan kita juga melakukan praktek ke salah satu calon klien kita untuk bisa memasarkan produk kita. Pokoknya belajar di arah-arah situ aja, di arah-arah marketing pada umumnya gitu. Untuk yang terakhir adalah divisi sosial media. Jadi kita tuh punya tugas untuk membuat daily content untuk TikTok dan Instagram dari official Times Indonesia ini. Dan akhirnya ilmu yang aku dapat waktu magang untuk membuat konten video, review, dan lain-lain itu masih melekat di diri aku, dan akhirnya aku membuat beberapa konten di TikTok. Kalian bisa cek namanya Anissa Vera, itu banyak banget review-review ataupun seputar perkuliahan, terus abis itu seputar makanan, daily life, ada email life, mini vlog, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh.
Dan kayaknya aku emang suka di bidang itu gitu, dan aku menikmati. Jadi ya udahlah, aku terusin aja untuk mengisi waktu-waktu aku yang kosong daripada aku rebahan mulu, ya kan? Udah deh, pokoknya cerita magang aku gitu. Pokoknya di magang itu kita akan mendapatkan banyak pengalaman baru, orang-orang baru, relasi baru yang dimana akan berguna bagi kita ke depannya. Entah sedikit ataupun besar, pokoknya pasti ada gunanya untuk kita gitu. Oh ya, kalau kalian selesai magang, pasti kalian itu akan melakukan sidang magang. Jadi kalian itu harus mencicil tuh apa ya? Sedikit-sedikit untuk menyusun laporan gitu. Jadi nanti kalau kalian udah dapet jadwal sidang, kalian tuh nggak repot, gak kebingungan gitu loh untuk menyusun laporan itu gitu. Nah, untuk sidang magangnya, kalau kalian penasaran, aku akan buat di next episode ya. Karena kayaknya nih kalau kepanjangan bosen gitu ya. Pokoknya aku akan membahas sidang magang, terus sempro, terus sidang skripsi, dan lain-lain sampai kalian itu bisa menyerap ilmu yang aku dapat dan pengalaman yang aku dapat sehingga kalian bisa mempersiapkan semua itu dengan baik. Tungguin aja, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang saat ini sedang menghadapi permagangan dan juga akan menghadapi sidang magang. Pokoknya kalian stay tune aja di channel YouTube aku. Terima kasih udah nonton channel aku. Stay tune, bye-bye!